Shalom saudara. Senang dapat berjumpa kembali di tiap-tiap hari Minggu seperti saat ini. Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan saya beri judul Bersyukur atas kematian Yesua. Bersyukur atas kematian Yesua, yang saya akan ambil dari kitab Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Hamasya Yesua Tuhan kita. Nah saudara, nats yang baru kita baca itu diawali sebelumnya antara Elohim dan manusia, di mana awalnya hubungan mereka itu sangat ideal di Taman Firdaus. Bapak Yahweh sebagai pencipta dan Bapak Yahweh yang membentuk manusia. Nah saudaraku yang terkasih, mengapa Bapak Yahweh membentuk manusia setelah dia menciptakan alam semesta ini, saudara? Kenapa, saudara? Pada waktu Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi, Bapak Yahweh melihatnya semuanya baik. Bapak Yahweh menciptakan isi bumi seperti binatang, pohon, cakrawala, dan lain sebagainya. Bapak Yahweh juga melihat semuanya itu baik, baik, dan baik. Dan jadi pertanyaannya saudara, mengapa Bapak Yahweh membentuk manusia tidak di hari pertama saudara? Tetapi Bapak Yahweh membentuk manusia itu di hari yang ke-6. Kenapa saudara? Karena Bapak Yahweh mau memberitahukan kepada manusia bahwa sebelum manusia ada, Bapak Yahweh mau mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, saudara. Jadi manusia itu tidak perlu repot-repot lagi, saudara. Nah, setelah semuanya beres, semuanya telah dipersiapkan oleh Bapak Yahweh, barulah Elohim membentuk manusia. Nah, setelah Bapak Yahweh menciptakan semuanya, semuanya tadi dikatakan baik, 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 dan baik. Tetapi setelah Bapak Yahweh menaruh manusia, dari suasananya awalnya baik-baik, kemudian suasananya itu menjadi berubah, saudara. Coba kita baca sehingga kita semua jelas. Kejadian 1 ayat yang ke-10. Kejadian 1 ayat yang ke-10 dikatakan, dan Elohim menyebut yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu disebutnya lautan. Elohim melihat semuanya itu baik. Kemudian saudara coba perhatikan ayat 12 dan ayat 18. Juga dikatakan Elohim melihat semuanya itu baik. Jadi baik, baik, baik bumi beserta isi yang diciptakan oleh Bapak Yahweh. Tapi pada waktu Bapak Yahweh menempatkan manusia, ayat yang ke-31-nya saudara, dikatakan apa? Ayat 31 dikatakan, dan Elohim melihat segala sesuatu yang telah dia buat, dan tampak sangat baik. Artinya apa saudara? Artinya dengan kehadiran manusia, manusia itu mempunyai pengaruh. Manusia itu mempunyai dampak. Sehingga yang awalnya baik-baik berubah menjadi sangat baik, saudara. Tapi karena manusia pertama tidak taat kepada Bapak Yahweh, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kemudian manusia itu kekurangan kemuliaan Elohim. Roma 3 ayat 23. Nah, seperti nats khotbah tadi dalam Roma 6 ayat 23, di situ dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal dalam Hamasya Yesua Tuhan kita. Jadi Bapak Yahweh itu yang adalah kasih itu sendiri, dia menyediakan darah perdamaian melalui Tuhan Yesua. Saudaraku yang terkasih, melalui kematian Tuhan Yesua, maka kita yang awalnya terputus dengan Bapak Yahweh, tetapi kita boleh berhubungan kembali dengan Bapak Yahweh melalui
Tuhan Yesus, saudara. Kita diperdamaikan dan kita memperoleh kepastian akan keselamatan, saudara. Luar biasa banget, saudara. Coba kita buka Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, sebab tak kala masih menjadi musuh, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi, sesudah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudaraku yang terkasih, hari Paskah atau Pesak merupakan hari raya yang teragung dalam seluruh kalender hari raya, saudara. Pesak atau Paskah itu memiliki makna yang berarti dan menentukan kehidupan umat orang percaya, saudara. Tetapi selama ini orang Kristen itu salah mengartikan Paskah, saudara. Orang Kristen kebanyakan mengatakan Paskah identik dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal Paskah atau Pesak itu hari raya memperingati lewatnya malaikat maut, saudara. Coba kita buka Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan apa? Dan darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu. Maka aku akan melihat darah itu dan aku akan lewat di atas kamu. Dan Tuhan yang membinasakan tidak akan ada padamu. Ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mesir. Dan hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu dan kamu harus merayakannya. Suatu hari raya bagi Yahweh untuk generasi-generasimu. Kamu harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selamanya. Nah, inilah makna Paskah bagi kita yang sesungguhnya, saudara. Jadi, Pesak atau Paskah dalam Perjanjian Lama itu Elohim melalui darah anak domba membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, saudara. Kemudian Pesak atau Paskah dalam Perjanjian Baru, Elohim melalui darah putranya membebaskan manusia dari perbudakan dosa, saudara. Jadi, saudaraku yang terkasih, Pesak atau Paskah itu merupakan salah satu perayaan yang diperintahkan Bapak Yahweh secara turun-temurun, saudara. Ada 7 perayaan yang diperintahkan Bapak Yahweh, saudara. Dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 44, nanti saudara baca sendiri di rumah. 7 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh itu apa aja, saudara? Yang pertama, saudara, Pesak atau Paskah 14 Nisan. Ini membicarakan kematian, bukan kebangkitan. Kemudian yang kedua, roti tidak beragi, Yom HaMatzah. Ini beda 1 hari, 15 Nisan. Kemudian yang ketiga, hari ini saudara, kita merayakan buat sulung, Yom HaBikurim. Jatuh pada 16 Nisan. Hari ini kita merayakan perayaan HaBikurim atau buah sulung. Yang keempat, saudara, Pentakosta, Shavuot, 50 hari setelah buah sulung. Kemudian yang kelima, peniupan Nafiri, Yom Teruah, 1 Tisri. Kemudian yang keenam, perayaan pendamaian, Yom Kippur, 10 Tisri. Kemudian yang ketujuh, tabernakel atau pondok daun atau Sukot, 15 Tisri. Nah, di perayaan Sukot ini Yesua lahir, saudara. Jadi ini adalah 7 perayaan yang diperintahkan Bapak Yahweh dari generasi ke generasi. Semua perayaan itu semuanya itu mengarah kepada Yesua, saudara. Nah, tapi kebanyakan gereja-gereja sekarang ini itu hanya merayakan Paskah, Pentakosta, dan hari Natal, saudara. Itu gereja-gereja sekarang, belum 7 hari raya. Nah, nggak tahu di gereja saudara ini sudah merayakan 7 hari raya atau belum. Kalau bisa,
Karena saudara sudah mengenal kebenaran, sebaiknya merayakan 7 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh. Nah, saudaraku yang terkasih, kita ini harus bersyukur dengan kematian Tuhan Yesua. Tidak dapat kita bayangkan apa tujuan dan akhir hidup kita bila Tuhan Yesua tidak mati bagi kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Bapa Yahweh. Kita harus mengakui bahwa bukan kita yang mencari Bapa Yahweh, tetapi Bapa Yahweh sendirilah yang mencari dan memilih dan menetapkan kita untuk kita diselamatkan, saudara. Itu semua bukan usaha manusia, tetapi pemberian dan kasih karunia daripada Bapa Yahweh itu sendiri, saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 tentu kita sudah tahu semua isi dari firman Tuhan ini. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan dapat beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, apakah Tuhan Yesua perlu bangkit untuk menjadi juru selamat? Sekali lagi saya katakan, apakah Yesua perlu bangkit untuk menjadi juru selamat? Jika saya katakan kepada saudara pada pagi hari ini, Tuhan Yesua tidak harus bangkit dari antara orang mati untuk menjadi juru selamat. Saudara pasti akan berkata dalam hati saudara, kok Priscilla bilangnya gitu sih? Gini saudara, jika Tuhan Yesua telah mati bagi kita dan Tuhan Yesua tidak bangkit di antara orang mati, apakah Tuhan Yesua tidak akan menjadi juru selamat? Tetap akan menjadi juru selamat, saudara. Saya akan beri gambaran seperti ini, saudara. Misalnya, Pak Doni terjebak dalam sebuah rumah yang terbakar. Dan kemudian misalnya Pak Jaya menerobos masuk ke dalam rumah yang terbakar itu untuk menyelamatkan Pak Doni. Tetapi Pak Jaya tersebut gagal meloloskan diri. Akhirnya Pak Jaya ini terbakar dan tewas dalam upaya menyelamatkan Pak Doni. Saya akan katakan Pak Jaya telah menyelamatkan Pak Doni. Pak Doni akan berkata, oh Pak Jaya telah menyelamatkan saya. Dia adalah penyelamat saya. Saya hidup karena kematian Pak Jaya. Apakah Pak Jaya tersebut harus bangkit dari kematian untuk membuktikan dirinya sebagai penyelamat Pak Doni? Tentu aja enggak. Pak Jaya udah mati kok. Gitu loh, gimana bangkit? Nah, kedudukannya sebagai penyelamat tidak berkurang hanya karena Pak Jaya tidak bangkit dari kematian. Karena saudara dan saya dihukum mati oleh ketidaktaatan kita, dan Tuhan Yesua itu mengambil alih tempat kita dan dihukum mati untuk menggantikan kita. Sekalipun Tuhan Yesua tidak bangkit dari antara orang mati, apakah Tuhan Yesua bukan juru selamat kita? Dia tetap juru selamat kita, saudara. Dia tetap mati bagi saudara dan saya. Saudara tetap menyebutnya Tuhan Yesua sebagai juru selamat. Tuhan Yesua tidak perlu bangkit dari antara orang mati untuk menjadi juru selamat, saudara. Yang jadi pertanyaan, saudara, lalu apa arti penting dari kebangkitan, saudara? Kita diselamatkan oleh hidup kebangkitan Hamasyah. Ada pertanyaan gini, saudara. Yesua telah mati bagi saya. Dengan demikian Yesua adalah penyelamat saya. Yesua telah bangkit kembali dan itu bagus buat Tuhan Yesua. Peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan saya. Nah, pemikiran saya ini benar atau salah? Saya mau katakan bahwa kebangkitan Hamasyah tidak sekedar menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga diri kita, saudara.
Tanpa kebangkitan Tuhan Yesua, maka kita tidak punya harapan pada keselamatan saudara. Itu yang harus saudara imani. Jadi kebangkitan Tuhan Yesua sangat penting bagi kita. Amin saudara. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat yang ke-10 itu dikatakan apa? Sebab tak kala masih menjadi musuh, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, hidupnya di sini adalah hidup kebangkitannya saudara. Kita diselamatkan bukan oleh kematiannya saudara. Perhatikan dengan baik kata-kata akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara boleh garis bawahi akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita selalu mengira bahwa kita diselamatkan oleh kematiannya. Padahal Paulus berkata bahwa hidupnya lebih berperan dalam keselamatan kita saudara. Jadi kematian Yesua itu memperdamaikan kita dengan Bapa Yahweh saudara. Karena ketika manusia tidak taat, maka dosa menghalangi kita dengan Bapa Yahweh saudara. Nah, perdamaian hanya langkah awal dari keselamatan. Makna keselamatan itu lebih luas daripada perdamaian saudara. Perdamaian itu adalah pengampunan dosa saudara. Dosa kita ini sudah diampuni. Akan tetapi itu masih belum dikatakan sebagai keselamatan saudara. Ini yang seringkali diartikan salah oleh orang-orang Kristen saudara. Mereka mengira karena sudah diampuni maka telah diselamatkan. Padahal ini langkah awal dari keselamatan saudara. Kita diselamatkan oleh karena hidup Hamasia saudara. Perlu saudara ketahui bahwa Tuhan Yesua tidak dapat menjadi penguasa kita tanpa Tuhan Yesua dibangkitkan saudara. Tadi di poin awal saya katakan Yesua bisa saja menjadi juru selamat tanpa harus bangkit dari antara orang mati. Akan tetapi dia tidak bisa menjadi Tuhan di atas hidup kita tanpa kebangkitan dari antara orang mati saudara. Itu sebabnya kita menyebut Yesua itu adalah Elohim itu sendiri saudara. Jika Tuhan Yesua tidak bangkit dari antara orang mati, kata Tuhan itu hanya akan menjadi gelar kosong saudara. Omong kosong saudara. Akankah saudara memanggil orang yang telah mati bagi saudara sebagai Tuhan? Apakah ada artinya? Tentu sekedar basa-basi aja saudara. Saya mengharapkan saudara mengerti apa yang saya perkatakan ini. Yang jadi pertanyaannya saudara, bagaimana Tuhan Yesua menyelamatkan kita dengan hidupnya saudara? Bagaimana Tuhan Yesua menyelamatkan kita dengan hidupnya saudara? Ini yang akan kita pelajari saudara. Yang pertama saudara, Yesua bangkit agar menjadi kita manusia baru saudara. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan, diberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesua Hamasia, Dia yang sesuai dengan rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesua Hamasia dari antara orang mati. Nah saudara, jika saudara hanya mengandalkan harapan bahwa dengan mempercayai bahwa Yesua telah mati bagi saudara, maka saudara diselamatkan, tapi saudara belum mencapai keselamatan di dalam makna yang alkitabiah saudara. Hidup Yesua lah yang akan menyelamatkan saudara. Kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesua harus menjadi saudara manusia baru saudara. Misalnya seorang perampok bank bisa saja berkata, perampok ini berkata, merampok itu nggak baik. Dia kemudian mulai bosan untuk merampok. Suatu saat orang ini tidak mau lagi merampok. Ini saya katakan adalah sebuah keputusan moral, sebuah keputusan yang sangat bagus. Akan tetapi itu tidak membuatnya menjadi manusia Kristen saudara.
Dia baru akan menjadi Kristen saat hidup kebangkitan dari Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya dan menjadikan dia manusia baru, saudara. Jadi kelahiran kembali berkaitan dengan kebangkitan Hamasia, bukan dengan kematian Hamasia, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Bagaimana Yesus menyelamatkan kita dengan hidupnya? Tuhan Yesus bangkit karena Elohim yang bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu kehilangan atau kepudaran daripada Elohim, daripada Bapa Yahweh. Tetapi kemudian ada penghubung melalui Tuhan Yesus yang menebus jiwa-jiwa kita. Tapi tidak hanya sampai di situ aja, saudara. Tuhan yang adalah kasih, dia tidak mau kehilangan manusia sebagai umat tebusannya, saudara. Maka Bapa Yahweh yang adalah Elohim yang bertanggung jawab atas hidup kita, bukan saja melalui kematian dan kebangkitannya, tapi lebih daripada itu, saudara. Mati, bangkit, dan naik ke sorga, saudara. Coba kita buka 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita ini dibongkar, kita memiliki suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia yang kekal di surga. Kemudian coba kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ketiga. Ada yang bisa bantu baca? Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Ada yang bisa bantu baca? Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, semua agama itu mengajarkan kebaikan, tetapi tidak ada satupun yang bawa ke surga, saudara. Termasuk agama Kristen pun tidak menyelamatkan. Tetapi yang membawa kita ke surga adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Apa artinya kita hidup beragama tapi tidak kenal Tuhan Yesus? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara. Tetapi untuk bisa kita menuju ke sorga, ada passwordnya, saudara. Apa passwordnya untuk kita masuk ke sorga? Contoh, kalau saya belum kenal dengan saudara, ketika saya datang ke rumah saudara, saudara tentu tidak akan membukakan pintu untuk saya bisa masuk ke rumah saudara, karena saudara nggak kenal saya. Tetapi ketika saya sudah kenal saudara, dan ketika saya datang ke rumah saudara, oh, Ibu Priscilla datang, silakan masuk. Karena kita sudah kenal. Gitu loh, saudara. Jadi begitupun dengan sorga, saudara. Kita kan semua akan mati, saudara. Kita akan dipanggil Tuhan. Di sana hanya ada 2 pintu, saudara. Pintu sorga dan pintu neraka. Nah, ketika kita dipanggil Tuhan, kita sampai ke pintu sorga, pintu sorganya tertulis dilarang masuk. Nah, kalau pintu sorga sudah ditulis dilarang masuk, kita mau kemana? Kembali ke dunia? Nggak mungkin. Pasti kita akan ke pintu satunya. Pintu apa, saudara? Pintu neraka, saudara. Jadi untuk kita bisa masuk ke sorga itu ada passwordnya, saudara. Apa password untuk kita bisa masuk ke dalam sorga, saudara? Wahyu 14 ayat yang ke-1. Di dahinya ada nama Bapa dan nama anaknya. Siapa nama bapaknya? Nama anaknya kita sudah tahu semua. Tuhan Yeshua HaMashiach.
Nah, nama bapaknya siapa? Banyak bukan orang Kristen itu tidak mengenal nama Bapa pemilik sorga. Siapa saudara? Bapa Yahweh. Jadi untuk kita bisa masuk ke dalam sorga, passwordnya di dahinya ada nama Yahweh dan nama Yeshua HaMashiach. Karena Bapa dan aku adalah satu. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Yeshua bangkit membuktikan bahwa Yeshua itu hidup. Coba kita buka Markus 8. Markus 8 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, dan dia mulai mengajar mereka bahwa seharusnya lah anak manusia menderita banyak hal dan ditolak oleh para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan bangkit kembali setelah 3 hari. Nah, saudaraku yang terkasih, ternyata kematian Tuhan Yeshua bukanlah akhir dari segala-galanya, saudara. Tuhan Yeshua yang mati, bangkit dari kubur, dan dia hidup kembali. Kebangkitannya ini menjamin bahwa dia ada bersama dengan kita. Banyak orang ingin bukti tentang kebangkitan Tuhan Yeshua, saudara. Tuhan yang bangkit dan hidup itu tidak pernah melupakan murid-muridnya, saudara. Justru di awal kebangkitannya, Yeshua itu sudah merencanakan pertemuan-pertemuan dengan murid-muridnya itu di Galilea, saudara. Agar merekalah yang menjadi saksi akan kebangkitan daripada Tuhan Yeshua, saudara. Nah, di zaman sekarang, saudara, kitalah saksi kebangkitan daripada HaMashiach itu sendiri, saudara. Jadi lewat kebangkitan Tuhan Yeshua, umat Tuhan jangan lagi dikuasai ketakutan, jangan lagi dikuasai kecemasan, tetapi dikuasai kemenangan demi kemenangan, saudara. Petrus, saudara, pernah menyangkal Tuhan Yeshua berapa kali? 3 kali, saudara. Tapi dia kemudian memberi hidupnya dikuasai kebangkitan Tuhan Yeshua. Sehingga pada hari raya Pentakosta, dengan gagah berani berkhotbah menyaksikan tentang Yeshua telah bangkit, saudara. Nah, saudara, melalui perenungan hari ini, semua ini kita dapat alami ketika kita benar-benar telah berjumpa dengan kuasa Yeshua yang bangkit, akan mengalami damai sejahtera dan dikuasai oleh Ruach HaKodes, saudara. Dunia ini tidak akan berubah oleh Paskah, saudara. Akan tetapi kitalah yang diubah oleh Paskah untuk menjadi manusia baru, saudara. Itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat, yang terakhir, saudara. Yeshua bangkit membuktikan bahwa Yeshua adalah Elohim itu sendiri. Coba kita buka 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dikatakan, dan jika HaMashiach tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga iman kamu. Nah, saudara, pada saat Yeshua menyerahkan nyawanya dan mati, maka para murid-muridnya itu kemudian menjadi gusar, menjadi takut, dan merasa tidak ada harapan lagi karena guru kita ini sudah mati, gitu kata murid-muridnya. Coba kita buka Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan apa? Kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yeshua datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Wow, luar biasa, saudara. Jadi sebuah kesia-siaan bagi orang percaya bila Tuhan Yeshua yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak bangkit dari kematian, saudara. Tetapi puji Tuhan bahwa Yeshua yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, saudara. Nah, dengan kebangkitan Tuhan Yeshua memproklamirkan bahwa Yeshua adalah Elohim. Coba kita buka Roma 1 ayat yang keempat. Roma 1 ayat yang keempat. Yang dengan kuasa
menurut Roh Kekudusan melalui kebangkitan dari antara yang mati telah ditentukan sebagai putra Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, Yeshua membuktikan bahwa dia adalah Elohim 100%, juga manusia seperti manusia 100%. Nah, dengan Tuhan Yeshua bangkit, memberi pengharapan yang baru untuk masa depan bagi orang yang percaya, saudara. Kebangkitan Tuhan Yeshua adalah jaminan yang besar, yang paling besar dalam sejarah, saudara. Oleh karena itu, saudara, berjuanglah untuk hidup. Walaupun kita ini di masa pandemi COVID ini, banyak orang, hampir semua orang mengalami kesulitan, mengalami mungkin perlakuan yang tidak adil. Tuhan Yeshua melakukan segalanya bagi kita ketika dia mati di atas kayu salib, saudara. Tuhan Yeshua sudah menyelamatkan hidup kita, saudara. Dia sudah menyembuhkan luka-luka kita, saudara. Yeshua sudah melakukan bagiannya. Tinggal kita melakukan bagian kita, saudara, yaitu kita percaya dan mengimani akan setiap janji Tuhan, saudara. Amin, saudara. Hari ini mungkin kita hari ini akan perjamuan kudus, ya. Kita akan menerima perjamuan kudus. Ketika saudara nanti makan roti dan minum air anggur, saudara ingat karya keselamatan besar yang Tuhan Yeshua lakukan, yang tidak lain adalah Bapa Yahweh itu sendiri yang mengasihi kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa Yahweh yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa Yahweh. Engkaulah Elohim yang penuh dengan cinta kasih. Engkau rela turun ke dunia dalam wujud seperti manusia untuk menjadikan keselamatan bagi kami semuanya, ya Bapa. Biar kiranya Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach memberkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan. Walau kami ibadah melalui Google Meet, Tuhan, Engkau memberkati yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Dan Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ini, yang sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Oleh karena kemurahan Yeshua, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yeshua, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Yeshua, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yeshua, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yeshua, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yeshua, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yeshua,
ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Yesua, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat.